Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika Ibu Nur Azizah dan juga kepada para asisten dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 dengan saya Kesya Maulina Halimi dan kedua rekan saya yaitu Anastasia Wenita Putri serta Nabil Malik Al-Hafid akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Logika Informatika dengan judul Peran Organisasi Pelaksana dalam Kegiatan PKL. Berikut merupakan materi yang akan kami jelaskan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu adalah latar belakang. Kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa yang sudah berada di tingkat akhir perkuliahan. PKL ini dilakukan untuk menyempurnakan kegiatan perkuliahan dan juga sebagai salah satu syarat mahasiswa untuk diluluskan. Dengan adanya kegiatan PKL, mahasiswa nantinya diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Tentunya dalam kegiatan PKL ini tidak hanya melibatkan mahasiswa dan perusahaan tujuan sebagai peran utamanya, tetapi terdapat beberapa peran lain yang membantu berjalannya kegiatan PKL. Dalam kegiatan PKL, terdapat suatu organisasi pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengurus kegiatan PKL, mulai dari persiapan hingga penentuan kelulusan mahasiswa. Tanpa adanya peran organisasi ini, kegiatan PKL tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ada alasan mengapa kelompok kami memilih studi kasus ini. Alasannya adalah kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Vokasi IPB tentunya akan melakukan kegiatan PKL sebagai tugas akhir nanti. Oleh karena itu, kami harus mengetahui peranan dan juga organisasi pelaksana apa saja yang terlibat pada kegiatan PKL ini, agar nantinya PKL kami bisa berjalan dengan lancar. eh Sini ada aktor, ada dekan SPPB, kepala program studi, dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan yang terakhir akademik SPPB. Di setiap aktor yang saya sebutkan tadi memiliki kebutuhannya masing-masing. Kebutuhannya dekan merumuskan kebijakan umum PKL dan surat-surat PKL yang akan ditandatangani. Yang kedua, kepala program studi menyusun daftar seminar mahasiswa dan menyiapkan materi soal pembekalan PKL. Ada juga dosen pembimbing, membimbing menyusun makalah hasil PKL dan membimbing mahasiswa selama PKL berlangsung. Yang keempat, pembimbing kor lapangan memberikan penilaian lapangan kepada mahasiswa PKL, membimbing mahasiswa selama di lokasi PKL, dan yang terakhir ada akademik sebagai administrasi dan berkas mahasiswa menerima laporan mahasiswa PKL. Selanjutnya ada visualisasi. Yang pertama, Dekan Sekolah Vokasi IPB. Yang pertama itu mengarahkan dan merumuskan kebijakan umum PKL Sekolah Vokasi IPB. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan PKL seluruh program studi. Dan yang ketiga, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan PKL. Ada juga kepala program studi yang pertama menyusun panduan PKL Prodi, lalu sosialisasi kepada mahasiswa. Yang ketiga, perencanaan lokasi PKL. Yang keempat, pengajuan dosen pembimbing PKL dan rapat dosen pembimbing. Yang kelima, menyiapkan materi dan soal ujian. Pembekalan PKL juga melakukan penilaian uji kompetensi prodi. Yang keenam, supervisi PKL. Yang ketujuh, menyusun daftar seminar mahasiswa, lalu mengatur pelaksanaan ujian. Akhir,
menentukan dosen penguji, dan evaluasi nilai PKL hingga penilaian akhir. Yang terakhir, melakukan evaluasi pelaksanaan PKL dari hari supervisi PKL. Selanjutnya ada visualisasi dari dosen pembimbing, yaitu yang pertama mengarahkan dan membimbing penyusunan rencana kerja PKL sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi PKL. Kemudian memeriksa dan memberikan penilaian jurnal harian. Yang ketiga, mengarahkan dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan PKL di perusahaan atau instansi. Yang keempat, membimbing penyempurnaan draft laporan akhir. Dan yang terakhir adalah memeriksa draft laporan akhir serta memberikan penilaian. Ada pembimbing lapangan. Yang pertama, mengarahkan dan membimbing penyusun rencana kerja PKL disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, instansi, dan pencapaian tujuan PKL. Lalu melakukan farap daftar kehadiran mahasiswa selama berada di lokasi PKL. Yang ketiga, mengarahkan dan membimbing mahasiswa selama berada di lokasi PKL sesuai dengan rencana kerja dan pencapaian tujuan PKL. Lalu mendatangani formulir presentasi hasil PKL dan formulir persetujuan substansi kajian PKL mahasiswa di perusahaan instansi. Yang keenam, memberikan penilaian lapangan terhadap mahasiswa dengan mengisi formulir penilaian lapangan yang akan dibawa oleh dosen pada saat supervisi PKL. Lalu mendatangani formulir pengembalian bebas peminjaman dokumen, alat, dan kewajiban lain dari perusahaan instansi oleh mahasiswa. Selanjutnya ada bagian akademik Sekolah Vokasi ITB. Baiklah, visualisasi akademik Sekolah Vokasi IPB. Yang pertama, pembuatan surat permohonan PKL ke perusahaan atau instansi yang ditandatangani oleh Dekan Sekolah Vokasi IPB. Yang kedua, membuat dan mengirimkan surat permohonan kesediaan membimbing kepada dosen pembimbing yang ditandatangani oleh Dekan Sekolah Vokasi IPB dan menyiapkan administrasi penjajakan lokasi PKL dan supervisi PKL. Yang ketiga, mengirimkan surat jawaban penempatan PKL yang ditandatangani oleh Dekan Sekolah Vokasi IPB dengan mencantumkan nama mahasiswa yang akan melakukan PKL kepada perusahaan atau instansi. Yang keempat, menyiapkan administrasi pelaksanaan pembekalan PKL dan pelaksanaan ujian kompetensi program studi. Yang kelima, pembuatan surat tugas PKL bagi mahasiswa yang ditandatangani oleh Dekan Sekolah Vokasi IPB yang akan dibawa oleh mahasiswa pada saat pelaksanaan PKL. Yang keenam, pembuatan tanda penghargaan kepada perusahaan atau instansi yang akan dibawa oleh mahasiswa pada saat PKL, dan pembuatan sertifikat kepada pembimbing lapangan yang akan dibawa oleh dosen pada saat supervisi PKL. Yang ketujuh, menerima laporan 2 minggu pertama dari mahasiswa setelah berada di lokasi PKL dan lokasi periodik PKL untuk diserahkan kepada program studi. Yang kedelapan, menyiapkan administrasi pelaksanaan seminar dan ujian akhir. Dan yang terakhir, pembuatan surat keputusan Dekan Sekolah Vokasi IPB dengan penunjukan dosen pembimbing PKL. Oke, lanjut. Oke, lanjut visualisasi secara keseluruhan. Kaprodi menyusun dan merencanakan, mengevaluasi kegiatan PKL. Selanjutnya, dosen pembimbing membimbing dan menilai seluruh kegiatan PKL. Lalu koor lapangan membimbing dan menilai kegiatan PKL di lapangan. Dilanjutkan dengan akademik FIPB, mengirimkan surat yang perlu ditandatangani oleh dekan. Selain itu, akademik FIPB juga mengirimkan surat pengajuan kepada dosen pembimbing dan sertifikat penghargaan kepada koor lapangan. 4 tanda panah yang mengarah kepada Dekan SIPB menandakan bahwa beliaulah penanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan PKL. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.